Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,81%, dengan total market cap mencapai di 1,13 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 1,18%. Nah, ini good news. Kenapa? Akhirnya Bitcoin kembali lagi reclaim 27.100, ya lebih tepatnya 27 ribuan lah ya. Harga runningnya sekarang tepatnya di angka 27.183. This is good ya, karena kemarin sudah sempat retest sekali ya, gagal reclaim, ternyata besoknya berhasil ya, that's good. Untuk Ethereum dia juga ada peningkatan sebesar 0,41% saja, dan sekarang trading di angka 1819. Lalu untuk BNB dia ada peningkatan juga di setengah persenan kurang lebih, di angka 310,51. Sementara untuk XRP dia ada peningkatan juga sebesar 0,71%, dan sekarang trading di angka 46 sen. Sementara untuk Cardano terjadi peningkatan yang basically ya nggak terlalu kerasa ya, ini ya cenderung flat lah dia. Bahkan sekarang terjadi koreksi, ya koreksi atau inilah tipis-tipis ya, di angka 36 sen. Lalu untuk Dogecoin dia juga meningkat sebesar 0,51% di angka 0,073. Untuk Polygon Matic dia meningkat kurang lebih sekitar 1%-an di angka 87 sen. Dan yang terakhir ada Solana, dia terkoreksi, lagi-lagi malah terkoreksi di 0,10% di angka 20 dolar lebih 25 sen. Jadi pada hari ini kita bisa lihat ya, lumayan bagus karena Bitcoin berhasil reclaim suatu resisten ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini akan banyak event yang sedang berjalan di Bybit yang tentunya bisa membuat kantong lu makin penuh. Yang pertama adalah 30.000 USDT yang siap dibagikan di Deposit Blast Off Rewards ya. Kita bisa di sini untuk event kali ini ya, deposit lebih dari 100 USD akan mendapatkan 10 USDT. Yang kedua, trade lebih dari 500 USD akan mendapatkan 10 USDT. Selain itu juga ada 10 dolar USD welcome gifts ya. Yang pertama gampang banget nih, hanya KYC saja akan mendapatkan 1 USDT. Kalian deposit lebih dari 1 USDC akan mendapatkan 2 USDC. Lalu buat kalian yang perlu pertama kali trading spot ya, buat para new spot trader akan mendapatkan 2 USDT. Untuk yang pertama kali trade derivatif juga akan mendapatkan 2 USDT. Dan apabila kalian 3 hari aktif trading di Bybit, kalian juga akan mendapatkan 3 USDT. Luar biasa ya. Nah, ini event pertama dan kedua. Nah, event ketiga di sini ada suatu announcement antara Bybit dengan Apex Pro ya, di mana di sini akan ada pool sebesar 90.000 USDC price yang akan dibagikan ke kalian yang mengikuti eventnya ya. Yang pertama apa? Ini hanya event deposit saja, sangat gampang. Dari tanggal 8 Mei sampai tanggal 29 Mei. Caranya seperti apa? Klik di sini. Lalu kita akan masuk ke sini ya. Kita bisa di sini eventnya deposit 100 USDC ke Bybit Wallet, maka kalian akan mendapatkan 20 USDC ya. Ya kira-kira gampang banget eventnya. Tinggal klik di sini, deposit ya. Bisa dari wallet mana saja, mau dari Web 3.0 bisa, mau dari funding account bisa. Kita klik ke next ya. Lalu kita masukkan 100 USDC ya. As easy as that, kalian akan mendapatkan 20 USDC. Ini event ke 3 ya. Lalu event keempat di sini sama-sama dari tanggal 9 Mei, tapi ini mencapai ke 12 Juni ya, jadi lebih panjang untuk event kedua. Nah, untuk mengklaimnya seperti apa? Kita bisa di sini ya. Jadi ada task yang kita bisa lakukan. Di sini ada Apex Pro Exclusive Bonus, di mana ada 600 user pertama yang register di Apex Pro akan mendapatkan bonus di sini ya, sebesar 50 USDC untuk 600 user pertama. Wow ya. Lalu selain itu juga akan ada Apex Pro Deposit bonus, staking bonus, dan seterusnya. Nah, ini bisa terus dipantau karena kemungkinan besar tasnya akan terus berganti ya. Jadi kurang lebih seperti itu announcement dari Bybit. Luar biasa, banyak sekali reward yang menunggu kita. Buat lu yang belum punya akun di Bybit, bisa pertimbangkan menggunakan link referral kita di bawah dan mulai mendapatkan berbagai macam rewards. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke economic calendar dan kita bisa di sini ya. Untuk hari ini economic calendar kosong. Jadi untuk hari ini kita akan lebih fokus ke technical analysis. Sementara untuk besok ada beberapa data, tetapi kecenderungannya nggak terlalu penting karena hanya bintang 1 dan bintang 2 saja. Jadi bisa dibilang sama juga untuk besok ya. Kita lebih fokus ke technical analysis. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke news nih sebelum kita masuk ke analisa di Twitter, baru ke TA ya.
Untuk newsnya ini, technically speaking bukan datang dari Indonesia, tetapi ya ngomongin salah satu orang Indonesia yang penting ya. Jadi kita tahu ya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ya, ini gubernur kayaknya paling kece ya, paling terkenal di Indonesia karena sangat aktif di sosmed ya. Dan ya bisa dibilang demografinya cukup cukup ke anak-anak muda. Nah, dia menghadiri sebagai bukan cuma seorang yang hadir saja, tapi dia seorang pembicara di Bitcoin Conference 2023 ya. Nah, dia mengajak investor penambang Bitcoin untuk masuk ke Indonesia. Kenapa? Kita akan bahas di sini ya. Nah, jadi dalam keterangan unggahan tersebut, Ridwan Kamil berpendapat jika Bitcoin merupakan sebuah solusi ya. Bagus berarti ya, dia melihat Bitcoin bukan sebagai suatu ancaman justru. Nah, di sini kita quote Ridwan Kamil, dia ngomong seperti ini. Bitcoin adalah solusi menurut pendapat saya untuk bagian masyarakat saya yang tidak dapat dijangkau oleh bank. 40% dari orang-orang saya tidak dapat dijangkau oleh bank. Tulis keterangan cuitan tersebut yang mengutip kata-kata dari Ridwan Kamil. Ya, jadi nggak cuma berpikir buat dapat keuntungan pajak saja, tetapi nggak. Ridwan Kamil berpikir bahwa Bitcoin ini bisa menjadi bank untuk orang-orang yang tidak terjangkau oleh bank. Ini literally tujuan dari Bitcoin ya. This is good. Ya, this is good. Bukan hanya untuk pendapatan pajak saja dari Bitcoin mining, tetapi dia melihat ini sebagai solusi untuk orang-orang yang tidak terjangkau oleh bank. This is really cool, ya. Nah, selanjutnya kita lihat juga di sini, ini kita langsung dari quote lagi. Kami memiliki cadangan energi terbarukan terbesar di dunia menurut dia, ya. Kami menghasilkan daya 400 gigawatt. 300 juta dari populasi kami mengkonsumsi setengahnya. Jadi di masa depan kami memiliki tambahan 200 gigawatt kekuatan energi terbarukan dan disitulah penambangan Bitcoin berperan. Luar biasa. Ya, jadi kebayang kenapa Ridwan Kamil mulai mengajak para investor untuk masuk Indonesia. Karena ini ya, kita punya peluang yang luar biasa besar untuk menjadi Bitcoin mining country mungkin ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Untuk analisa di Twitter ini kita ngomongin soal neckline di angka 25.000 ya. Kalau kita di sini ya sebenarnya benar juga sih ya. 25.000 ini menjadi suatu neckline di mana bisa dibilang itu ada beberapa support yang cukup penting. Salah satunya adalah bull support band dan yang sedikit di atas dari situ ada MA200. Jadi bisa dibilang memang itu suatu support yang penting dan bisa saja menjadi menjadi satu support yang bisa menjadi trampolin untuk Bitcoin sehingga dia bisa loncat lagi ke atas ya. Dan seandainya itu juga ternyata ada juga RSI support line yang terbentuk di sini. 3-day RSI support line lebih tepatnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk analisa di Twitternya. Selanjutnya kita akan geser ke TH kita. Seperti biasa kita bisa di sini ya. Dia berhasil reclaim 27.000. This is good. Ya, this is good. Nah, PR-nya apa? Ya jelas lah. Setelah reclaim, PR-nya adalah mempertahankan ya. Jangan sampai jebol seperti di sini. Jadi harapan gue adalah mau retest dulu nggak apa-apa ya. Yang penting jangan sampai jebol lagi seperti di sini ya. Retest dulu sekali. Ini sebentar gue salah klik. Retest dulu sekali di sini nggak apa, yang penting bisa rally lagi ke atas. Nah, PR secondary-nya adalah jangan sampai ke-reject oleh MA20. Semoga misalkan setelah dia retest, dia berhasil reclaim lagi MA20 juga sebagai support ya. Jadi itu PR untuk Bitcoin di daily. Nah, untuk di weekly-nya, andaikan dia jebol lagi, ya kita tahu bahwa MA200 ini sudah sangat berhasil kemarin untuk menahan Bitcoin. Nah, semoga saja dia bisa bertahan di atas dari MA200. Kalau sampai jebol, bertahan di atas dari MA20 atau mungkin lebih tepatnya nanti di atas dari bull support band. Jadi itu PR untuk Bitcoin. Nah, selanjutnya kita akan geser ke DXY. Untuk DXY kita bisa lihat ya, otomatis masih sama, tapi yang kita akan bahas adalah semoga open besok ya. Open besok itu kalau bisa di bawah dari 103,13 ya. Jadi daily open di sini. Nah, kalau bisa lanjut lagi membuat lower low, retest sampai MA50 dan juga 102,05. Itu harapan gua ya. Karena lagi-lagi yang kita butuhkan adalah indeks dolar yang dalam keadaan bear market. Saat indeks dolar dalam keadaan bear market, yang terjadi adalah risk on asset cenderung meningkat. Lu bisa lihat korelasinya ya. Tapi korelasinya makro ya, bukan detik per detik, menit per menit gitu ya. No, tetapi secara makronya apabila DXY sedang dalam keadaan bear market, itu akan menjadi satu hal yang baik untuk risk on asset ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makro kita pada hari ini.
Dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link reflektor di bawah. Nah, buat lo yang sudah akumulasi Bitcoin, kripto, yang lain-lain, semua alts ya, kemungkinan besar sudah lumayan banyak karena kita sudah dikasih kesempatan basically ya satu kuartal lah kesannya, atau ya menuju satu kuartal ya. Nah, buat lo yang merasa, aduh gua nggak nyaman nih taruh di exchanger, gua pengen coba punya hardware wallet. Nah, lo bisa pertimbangkan untuk menggunakan Encrypt untuk belinya ya. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam produk yang ada di sini ya. Ada SafePal, ada Cool Wallet, ada Ballet, ada SecureX, ada OneKey. Gue udah sempat review mengenai OneKey dengan Ballet ya. Nah, jadi buat lo yang tertarik untuk punya, silahkan bisa beli di sini ya. Penting untuk beli di authorized reseller karena cukup banyak kasus ya. Lu main asal beli ledger, asal beli hardware wallet di internet, ternyata sudah compromise. Lu kirim kripto lu ternyata langsung hilang ya, diambil. Jadi harus ekstra hati-hati, belilah di authorized reseller. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekarang kita akan kembali ke buy limit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, karena dia berhasil reclaim 27.000 sebagai support lagi, maka buy limit pertama kembali aktif lagi di 27.000. Sementara untuk buy limit kedua, seperti yang tadi kita sudah tunjukkan di MA200 weekly di 26.200. Dan buy limit ketiganya di angka 24.495. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi featuresnya, apabila terjadi retest 1, ya, retest 1, retest 2 di sini sebagai support, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di MA20. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 27.000. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Bitcoin. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum ya, kita bisa di sini lagi-lagi buy limit pertama masih belum kena retest lagi ya. Jadi secara posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama di 1780, buy limit kedua di 1705, dan buy limit ketiga di 1660 ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Sementara untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1 ya, retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 1780. Sementara untuk posisi longnya kemungkinan besar ya antara lu masih pegang atau udah TP duluan sih ya. Kalau masih pegang ya MA20 sudah semakin mendekat. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures dan juga spot di Ethereum. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke XRP, dan sepertinya XRP mulai kehilangan volume sedikit di sini ya. Nah, kalau kita lihat juga berarti secara posisi spotnya masih sama seperti kemarin juga karena belum terjadi reclaim di resisten apapun. Jadi untuk buy limit kedua masih di MA20 dan buy limit ketiga kita masih di MA200. Ya, itu untuk posisi spot di XRP. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Nah, sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, maka kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA50. Jadi kurang lebih seperti itu setup terbaru untuk di XRP. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini ya. Buy limit masih belum berubah untuk spot karena masih di situ saja ya, belum ada support atau resisten yang ke break. Jadi untuk buy limit kedua masih di 36 sen, sementara buy limit ketiga kita di MA200 tepatnya di angka 35 sen. Itu untuk posisi spot di Cardano. Sementara untuk posisi futuresnya sayangnya kemarin tidak terjadi retest kedua di 37 sen. Maka dari itu kita masih belum punya posisi short sekarang ya. Nah, jadi mungkin yang lebih mendekati sekarang adalah posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di 36 sen sebagai support. Nah, kalau ini terjadi kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 37 sen. Yaitu untuk target TP posisi long. Sementara untuk posisi shortnya masih sama seperti kemarin setupnya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 37 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 36 sen.
Oke, dan yang terakhir kita masuk ke Phantom. Nah, untuk Phantom kita bisa di sini ya. Buy limit ketiga kita masih bertahan dan nggak ke retest juga sih kemarin ya. Jadi untuk buy limit 1 dan kedua kan sudah tembus dari kemarin-kemarin, berhasil reclaim sebentar, tapi jebol lagi pada tanggal 18 kemarin. Nah, jadi lagi-lagi untuk posisi spotnya tinggal tersisa di EMA 200 di angka 36 sen. Untuk posisi futuresnya ya sama-sama di EMA 200 juga apabila terjadi retest 1 ya, retest 2 di sini sebagai support. Nah, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 38 sen. Sementara untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 38 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA 200. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Phantom ya, dan juga ending trade CWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, jangan pakai uang panas dan jangan sampai over leverage. Itu dua hal yang paling sering terjadi sama orang-orang yang trading dan investing di bukan cuma kripto ya, all assets. Dan yang ketiga, untuk kripto specifically juga, at the end of the day, kalau gue pribadi ya, yang gue rasakan, futures trading profit nggak? Profit ya, profit. Tapi ya nggak bisa mengalahkan posisi spot jangka panjang. Jadi lagi-lagi futures trading it's okay ya, bagus buat lu yang bisa jaga resikonya. Nah, tetapi kalau lu mau ya actually mendablekan, mentriplekan, mengquadruplekan kekayaan lu ya di kripto, lebih less risky dan lebih bisa dilakukan oleh semua orang apabila melakukan spot trading jangka panjang. Ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.